Baik, perkenalkan nama saya Rivaldi Cahya dari kelas IKTD kelompok 6 Asding Mas Diki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 1 yaitu tentang pemeriksaan kesehatan hewan ternak rumensia. Di sini saya bertempatan di kandang Lembu Aryo, bertempatan di daerah Boyolali. Di kegiatan anamnesa sendiri merupakan kegiatan wawancara dengan perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa dapat sebagai petunjuk awal kejadian sakitnya, gejala yang nampak, dan tindakan pencegahan maupun pengobatan yang telah dilakukan. Dalam kegiatan anamnesa yang saya lakukan di peternakan Lembu Aryo, bahwa pemilik dari peternakan ini yaitu Yuli Supriyatno, dan untuk narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Tuat dan Ibu Inayah. Alamat dari peternakan ini yaitu di Jalan Jombong, RT 7 RW 1, Desa Purworengo, Kecamatan Muso, Kabupaten Boyolali. Jumlah ternak yang ada di sini yaitu sebanyak 172 ekor. Untuk cara mengetahui apabila ternak itu sakit yaitu dengan cara melihat atau mengamati dari bagian hidung yang meler, kemudian ternak tidak mau berdiri, terus kemudian pada bagian telinga saat diraba terasa keras, dan dengan mengecek suhu ternak atau suhu tubuh ternak. Dan untuk penyakit yang sering terjadi di peternakan ini yaitu ada demam, sakit pada bagian kaki atau pincang, dan kemudian kembung. Untuk penanganan penyakit itu sendiri yaitu pada contohnya jika kembung, peternak dari Lembu Aryo memberikan minyak. Kemudian apabila tidak sembuh, peternak dari sini memanggil mantri atau dokter. Untuk penanganannya sendiri, mantri yaitu disuntik 3 kali sehari, sedangkan untuk dokter itu disuntik 1 kali sehari dan diberi 3-5 obat. Usaha dari peternak Lembu Aryo untuk menjaga penyakit yaitu dengan perawatan pada kandang secara rutin dan pemberian vitamin pada ternak. Untuk waktu pemberian pakannya sendiri yaitu dilakukan selama 3 kali yaitu pagi, siang, dan sore. Kemudian untuk pemberian konsentrat itu 2 kali sehari, pagi dan siang, dan pakan yang diberikan ditambah dengan tebon dan jerami. Kemudian untuk pembersihan kotornya sendiri, karena kekurangan air maka jangan dibersihkan, dan kotoran dari sapi hanya diserok dan diletakkan di tempat penampungan hingga menumpuk. Untuk kondisi di lingkungan kandang sendiri yaitu jarak dari kandang dengan rumah warga itu bersebelahan. Kemudian untuk lingkungan dari peternakan ini sungguh mendukung karena suhunya pada siang hari 20 derajat Celcius dan tiupan anginnya juga standar. Untuk sumber air sendiri dari peternak Lembu Aryo membeli di tangki dan kemudian disalurkan kepada ternak begitu. Untuk kandangnya yaitu tipe permanen, dan untuk kebersihannya kurang karena jarang dibersihkan, alasannya karena airnya juga susah dan itu beli. Dan untuk tempat penampungan fesesnya sendiri itu kurang baik karena tempat penampungannya di samping kandang persis, dan itu juga udah menumpuk banyak banget itu seperti itu. Nah itu bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan ternak. Selanjutnya yaitu pengamatan tingkah laku ternak. Untuk ternak yang diamati ini merupakan komunitas ternak sapi perah atau ras bangsanya itu peranakan Friesian Holstein, dan jenis kelaminnya itu betina, umurnya 2 tahun. Untuk pengamatan dari jarak jauh, posisi ternak ini berkelompok, terus aktivitas ternak aktif bergerak, posisi ternak berdiri itu normal, nafsu makan dari ternak juga normal, dan bagian tubuh yang tidak aktif bergerak itu tidak ada. Untuk pengamatan dari jarak dekat, kondisi permukaan kulit kotor karena jarang dibersihkan, dan untuk kelainan di permukaan tubuh itu hampir tidak ada, dan untuk kelainan dari bagian lain itu tidak ada juga. Untuk kondisi lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, dan anus, telinga itu mulutnya sedikit berlendir dan hidungnya juga sedikit berlendir, matanya itu putih, dan untuk anusnya sedikit kotor. Sedangkan untuk telinganya juga bersih normal.
moncongnya sendiri itu sedikit basah. Kemudian untuk pemeriksaan kelainan tubuh itu pada bagian dinding perut sebelah kiri itu normal berisi serat makanan yang dikonsumsi. Untuk bagian kanan juga ya normal berisi serat makanan yang dikonsumsi. Untuk abses di bagian mana tidak ada, dan luka yang terbuka juga tidak ada. Tumor di bagian tubuh juga untuk ternak ini tidak ada. Tumor kulit juga tidak ada. Tumor kulit normal. Untuk kulminasi juga normal atau bergerak. Dan untuk pupil matanya sendiri itu berwarna putih seperti ini. Ini warnanya putih walaupun kurang jelas karena kurang cahaya. Yang pertama itu menghitung gerakan nafas ternak dalam waktu 1 menit, dan pada penghitungan ini didapat bahwa gerakan nafas dari ternak sebesar 31 kali per menit. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu untuk mengukur denyut nadi dari ternak, dan untuk pengukuran denyut nadi ini kita menggunakan atau mengukur atau mengecek di bagian ujung pangkal dari ternak tersebut. Nah, di bagian sini. Untuk pengukurannya sendiri itu selama 1 menit dihitung berapa kali atau berapa denyutan dari nadi ternak. Selama 1 menit ini didapat hasil bahwa denyut nadi dari ternak itu sebesar 62 kali per menit. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh ternak. Di sini kita mengukur suhu tubuh ternak itu menggunakan temperatur rektal atau suhu rektal dari ternak itu sendiri. Nah, untuk alatnya sendiri itu kita menggunakan termometer. Termometer ini nanti dimasukkan ke dalam rektal si ternak. Untuk cara sendiri, pertama kita pencet terlebih dahulu termometernya, kemudian kita masukkan ujung termometer ke dalam rektal ternak hingga berbunyi. Bunyi itu nanti menandakan suhu dari rektal seperti ini. Ini suhunya. Selanjutnya yaitu predisposisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit pada ternak, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu untuk kebersihan kandang itu kurang karena tidak dibersihkan secara berkala sehingga feses masih berserakan di bagian lantai. Untuk kebersihan lingkungan dari kandang itu cukup bersih, namun untuk selebihnya perlu dibersihkan lebih lagi. Untuk kebersihan saluran air sudah baik. Nah, untuk penampungan feses sendiri itu masih kurang dikarenakan feses yang ada cuma ditampung kemudian ditumpuk hingga menumpuk seperti ini, dan itu akan berdampak buruk bagi ternak nantinya. Dan untuk tempat makannya sendiri seperti ini untuk gudang makan atau tempat penampungan pakan. Untuk tempat makan dan minumnya itu udah permanen, seperti palung, berbentuk palung, dan kondisinya juga lumayan bersih. Untuk eksploratif yang nampak itu adanya banyak lalat, terutama pada penampungan pakan dan gudang pakan. Seperti ini alatnya. Nah, ini. Baik, sekian Patikum dari saya. Kalau mohon maaf. Terima kasih.